Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa badigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan pagi ini insyaallah seputar salat tahiyatul masjid yang mungkin sudah sering kita amalkan setiap hari, dan mudah-mudahan dengan kita bisa membahas ini kita bisa lebih istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tidak lupa kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah yang kemudian kita lanjut dengan ngaji bareng. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara tentang tahiyatul masjid, maka arti dari kata tahiyatul masjid itu apa, Pak? Menghormati masjid. Jadi kata tahiyah itu artinya adalah penghormatan. Di dalam surat An-Nisa itu disebutkan wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Nah, di situ ada kata bitahiyatin yang artinya adalah penghormatan. Arti lengkapnya seperti ini: apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi kata tahiyyah di situ adalah penghormatan. Kalau kita mendengar istilah solat tahiyatul masjid, berarti adalah solat sunnah yang dianjurkan khusus bagi seseorang ketika memasuki masjid sebagai penghormatan atas keberadaannya di dalam masjid. Tentunya ini dilakukan sebelum dia duduk. Nah, kembali ke ayat ini tadi ada pelajaran juga di sini. Di sini disampaikan kalau kita diberi penghormatan alangkah baiknya dianjurkan agar kita itu memberikan balasan yang lebih baik juga, atau minimal serupa. Nah, ini juga perlu dijadikan pelajaran buat kita. Contoh kecilnya adalah ketika ada orang mengucapkan salam kepada kita, alangkah baiknya dianjurkan sekali kita menjawab salamnya itu lebih lengkap. Seandainya ada yang mengatakan Assalamualaikum, jawab lebih lengkap kalau bisa Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, juga ada yang biasanya bingung, Ustaz yang benar ini Waalaikumsalam apa Waalaikumsalam? Yang benar mana, Bu, kira-kira? Assalamualaikum, coba dijawab.
Waalaikumsalam atau waalaikumsalam? Yang benar kalau bahasa Arab waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam ya, bahasa Arab. Waalaikum terus assalamu, bacanya jadi waalaikumsalam. Nah, kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka yang terbaik jawab yang lebih panjang. Berarti jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Ternyata jawabannya apa? Yang mengucapkan salam sudah panjang. Assalamualaikum warahmatullah. Ya dipanjangkan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata wis komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lebih komplit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlal kubur. Ya jangan ya. Ya pula doakan mati. Ya minimal sama gitu ya. Pokoknya jangan lebih sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, jangan disingkat-singkat juga ketika kita mengucapkan salam. ASS gak usah dijawab. Kalau ada yang WA terus nulis ASS gak usah dijawab. Dan tidak wajib dijawab. Karena ASS gak ada artinya. ASS WRWB gak usah dijawab. Langsung aja jawab apa namanya? WA-nya saja. Artinya itu sudah beda. ASS itu, lihat di kamus bahasa Inggris, ASS itu apa artinya? Pantat ya. Itu meso-meso kita jawab salam, waalaikumsalam. Tidak usah. Pokoknya kalau ada kata salam hanya singkatan, tidak wajib dijawab. ASS, askum dan lain sebagainya gak wajib dijawab. Tetapi ketika lengkap assalamualaikum juga wajib dijawab, meskipun itu berupa WA. Jawabnya dengan dua cara. Boleh dengan tulisan juga, boleh dengan ucapan. Ojo stiker. Oh, kebiasaan. Ono sing meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun, stiker wake. Padahal yang ngasih stiker gak baca ya. Sing diutamakan itu mengucapkannya. Ya, enggak apa-apa pakai stiker tapi kita juga mengucapkan waalaikumsalam. Atau ada yang meninggal ya, banyak biasanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, cuma stiker tok wake ya model-modelnya. Tapi yang ngirim stiker enggak baca. Nah itu sing repot. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke tahiyatul masjid. Jadi salat tahiyatul masjid itu dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain, wa hiya rak'atani qabla al-julusi li kulli dakhilin mutatahhirin, bahwa salat tahiyatul masjid itu 2 rakaat jumlahnya, dilakukan sebelum duduk bagi orang yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan suci dan ingin duduk. Dia sudah punya wudu, pengen duduk di masjid, maka dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat. Sebenarnya Nabi gak pernah mengatakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu istilah yang dibuat oleh para ulama. Nabi itu cuma mengatakan ketika masuk masjid maka sholat 2 rakaat. Akhirnya biar lebih mudah diberi nama sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi sekali lagi sholat tahiyatul masjid itu sholat 2 rakaat sebelum duduk bagi orang yang masuk masjid dalam keadaan suci dan ingin duduk, serta tidak khawatir tertinggal sholat berjamaah dan sholat sunnah rawatib ya. Jadi kalau misalkan sholat wajibnya sudah kurang 30 detik, ya sudah gak usah. Atau hanya cukup 1 sholat ya, sudah 2 menit lagi. Kita kan ada pilihan, sholat tahiyatul masjid apa sholat qobliyah. Maka yang dipilih adalah sholat sunnah qobliyah. Karena kalau kita langsung niat sholat sunnah qobliyah, otomatis sholat tahiyatul masjidnya sudah dapat. Kenapa? Sholat tahiyatul masjid itu sholat apa saja yang kita lakukan sebelum kita duduk, meskipun niatnya qobliyah, niatnya sholat duha, masuk itu. Tapi kalau kita cuma niat sholat tahiyatul masjid, qobliyahnya dapat atau tidak? Tidak. Makanya harus pintar-pintar memilih. Ketika bangun misalkan ya tahajud apa witir ini, subuhnya jam 4, kita bangunnya jam 4 kurang 5. Waduh, ini ada satu kesempatan untuk sholat malam, sholat tahiyatul masjid apa sholat witir. Maka yang dipilih adalah sholat witir.
Karena kalau sholat tahiyatul masjid itu artinya adalah sholat yang dilakukan setelah tidur. Apa saja, sholat hajat, sholat tasbih, sholat mutlak, yang penting kita lakukan setelah tidur itu masuk tahajud semuanya, termasuk sholat witir. Ustaz, saya pilih sholat tahajudnya, ya sudah, sholat witirnya gak dapat. Ustaz, saya sholat witir, sesuai niat kita dapat witir, karena kita lakukan setelah tidur, maka dapat sholat tahiyatul, sholat apa? Iki ngantuk iki wis ya. Sholat tahajud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang penting tidak khawatir tertinggal sholat berjamaah dan sholat sunnah rawatib. Maka sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid tidak disunnahkan bagi khotib yang mau langsung khutbah. Jadi khotibnya datang wis mepet, wis masuk waktu, nggak usah sholat sunnah tahiyatul masjid. Akhirnya jamaahnya nunggu, nggak usah langsung. Tapi kalau khotibnya datangnya jam 11 masih lama, masih dianjurkan salat tahiyatul masjid. Dan tidak disunnahkan juga bagi orang yang masuk masjid pada khutbah terakhir. Masuknya di khutbah kedua, wis doa, gak usah sholat, ditunggu aja. Tetapi kalau masuknya di awal, sholat atau tidak? Imam baru Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Salat atau duduk? Salat. Tetapi salatnya yang ringan-ringan. Ojo baca yang panjang-panjang. Ya, kalau perlu Al-Fatihah langsung, enggak usah surat pendek, langsung. Sing ringan-ringan, sing wajib-wajib saja dibaca. Ya. Al-Fatihah, terus baca Al-Baqarah. Habis itu Ali Imran. Salam khutbah khotib sak jamaah wis gak ono kabeh ya. Jangan sampai kayak gitu. Nah, jadi sholat sunnah tahiyatul masjid itu memang disunnahkan. Tetapi ada kalanya sholat sunnah tahiyatul masjid itu tidak dianjurkan dalam 3 kondisi. Apa saja 3 kondisi itu? Yang pertama, ketika sholat berjamaah sudah akan dimulai. Ya, tadi mepet, gak usah sholat tahiyatul masjid. Sudah iqomah, gak usah sholat tahiyatul masjid, langsung aja baris. Misalnya saat masuk masjid, muadzin sudah iqomah, atau sebentar lagi penyelenggaraan sholat berjamaah akan dimulai. Maka dalam situasi ini tidak dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid, karena bisa ketinggalan sholat berjamaah. Itu yang pertama. Tapi kalau misalkan waktu masih longgar, yang terbaik itu ya sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah qobliyah, ya sudah lengkap. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid itu tidak dianjurkan ketika khotib yang mau langsung naik mimbar untuk menyampaikan khutbah. Misalnya waktu sholat Jumat sudah masuk dan khotib baru masuk masjid, maka bagi khotib tersebut lebih baik langsung khutbah daripada sholat tahiyatul masjid. Dan yang ketiga, kalau kita terlambat datang ke masjid pada hari Jumat, sementara khutbah Jumat sudah hampir selesai di khutbah kedua, maka dianjurkan juga bagi kita untuk tidak sholat tahiyatul masjid, karena kalau sholat tahiyatul masjid khawatir ketinggalan sholat Jumat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan biar gak ngantuk, ada pertanyaan sampai di sini? Monggo, Mbah. Masjid di Mekah itu kan tidak ada tahiyatul masjid. Termasuk sholat tahiyatul masjid, apakah juga dianjurkan di Mekah? Coba di Masjidil Haram itu yang dianjurkan apa? Tawaf, ya. Jadi sholat tahiyatul masjid dianjurkan selain di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram yang dianjurkan bukan tahiyatul masjid, tapi tawaf sunnah. Kalau di Masjid Nabawi, tahiyatul masjid. Masjid Istiqlal, tahiyatul masjid. Pokoknya selain Masjidil Haram, itu yang dianjurkan adalah tahiyatul masjid. Kalau di Masjidil Haram, Ka'bah, ya, kita sunnahnya adalah tawaf sunnah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyinggung masalah etika WA. WA. Karena kan banyak kalau assalamualaikum belakangnya WW aja. WWW. Nggak tahu.
Itu jawabnya gimana? WWWW gitu ya, ASS WR. Assalamualaikum, assalamualaikum WW gitu. Oh, assalamualaikum WW. Tapi ada assalamualaikumnya, Bah ya? Iya. Ada. Kalau assalamualaikum karena WW. Heeh. Macam-macam memang sekarang modelnya. Assalamualaikum WRWB, assalamualaikum WW, assalamualaikum WK. Itu ketawa itu ya. Selama masih ada kalimat yang sempurna, kan ada kalimat sempurnanya Bah G. Assalamualaikum berarti masih dijawab Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi kalau singkatan semuanya ASS WRWB itu sudah nggak ada maknanya, tidak usah dijawab ya. Tapi kalau misalnya ada kata yang sempurna, Assalamualaikum, maka wajib dijawab. Cara menjawabnya dua cara, boleh pilih. Boleh dengan tulisan juga, Waalaikumsalam. Boleh dengan lisan, Waalaikumsalam. Boleh. Nah, jadi kalau nggak lengkap, tidak usah dijawab. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo. Belum? Lanjut ya? Lanjut dulu. Jadi para ulama sepakat bahwa solat sunnah tahiyatul masjid adalah ibadah solat sunnah yang disyariatkan dalam agama Islam. Idza dakhala ahadukumul masjidah falyarka' rak'ataini qabla ay yajlisa. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia solat 2 rakaat sebelum dia duduk. Jadi dari hadis ini jumhur ulama menyebutkan bahwa siapa saja yang memasuki masjid dalam keadaan suci dari hadas, untuk berdiam di dalamnya bukan sekedar melewati saja, maka disunnahkan melakukan solat sunnah 2 rakaat yang kita kenal dengan solat sunnah tahiyatul masjid. Sedangkan mereka yang tidak dalam keadaan suci dari hadas, ya, dibolehkan lewat saja di dalam masjid tanpa disyariatkan untuk sholat. Kita nggak punya wudhu, cuma pengen lewat, mungkin saya lewat, ya sudah lewat saja. Illa abiri sabilin hatta taghtasilu, kecuali hanya lewat saja sampai mandi janabah. Nah, kalau seandainya kita itu nggak sempat waktunya masuk ke dalam masjid, kok iqomah sudah kurang 15 detik. Mau sholat sunnah tahiyatul masjid gak cukup, mau sholat sunnah qobliyah juga gak cukup, maka dianjurkan ya bagi yang tidak sempat untuk sholat tahiyatul masjid membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini sebagai pengganti dari sholat tahiyatul masjid. Gak sempat untuk sholat tahiyatul masjid karena waktunya, atau mungkin kita tidak punya wudhu ya, masuk ke dalam masjid gak punya wudhu, ya sudah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau mau lengkap ditambahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca sebanyak berapa kali? Berapa kali? Nah ini dibacanya berapa? Nah ini ayyaqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar arba'a marratin. Dibaca 4 kali. Itu sebagai pengganti dari solat tahiyatul masjid. Nah ini tercantum dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah, fikih 4 madhab. Jadi dibaca 4 kali. Ada yang mengatakan dibaca 3 kali ya, tetapi menurut kesepakatan 3 imam, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, bacanya 4 kali. Nah, itu sebagai pengganti dari sholat tahiyatul masjid. Nah, ini seperti yang ditanyakan tadi. Namun syariat sholat tahiyatul masjid ini hanya berlaku di selain Masjidil Haram Mekah. Berlakunya di selain Masjidil Haram. Adapun Masjidil Haram di Mekah yang disyariatkan itu ketika kita memasukinya
bukan sholat sunnah tahiyatul masjid, tetapi adalah melakukan tawaf sunnah di sekeliling Ka'bah sebanyak 7 putaran. Jadi sunnahnya tawaf. Beda tingkatannya antara Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa dengan masjid-masjid yang lain. Kalau masjid yang lain sama tingkatannya. Jadi kalau kita punya nazar, kalau anak saya sembuh, saya nanti akan iktikaf di Masjid Istiqlal, dilakukan di masjid ini, gak apa-apa. Kenapa? Antara Masjid Istiqlal dengan masjid sini sama tingkatannya. Saya nanti kalau anak saya sehat, pokoknya saya akan sholat dan iktikaf di Masjid Al-Akbar, dilakukan di sini sama. Tetapi kalau nazarnya itu dilakukan di Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, atau Masjidil Haram, karena tingkatannya itu beda. Ya, kalau sholat di sana berapa? Sampai berapa? 100.000 ya. Berapa Bang? Beda tingkatannya, maka harus dilakukan. Makanya jangan nazar. Kalau nazar itu sesuatu yang sunnah jadi wajib. Kalau kita nazar, saya pokoknya akan melakukan sholat duha selama seminggu, jadi wajib itu sholat duhanya. Kalau kita bernazar, saya akan puasa sunnah pokoknya Senin Kamis selama 1 tahun, wajib jadinya. Yang awalnya Senin Kamisnya sunnah jadi wajib. Nah itu. Kapan waktu pelaksanaan sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid itu disyariatkan untuk dikerjakan ketika seseorang itu masuk ke dalam masjid sebelum duduk, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi yang berbunyi, "Idza dakhala ahadukumul masjidah falyarka' rak'ataini qabla ay yajlisa." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah sekarang ada kasus apabila karena sesuatu hal dia lupa atau memang sengaja masuk masjid lupa langsung duduk. Ada kan kadang-kadang lupa. Nah pertanyaannya, apakah dia tetap disunnahkan sholat tahiyatul masjid atau tidak? Masuk masjid duduk, loh belum rek, sunnah gak sholat tahiyatul masjid? Atau memang sengaja masuk masjid duduk, apakah masih disunnahkan sholat tahiyatul masjid? Halo? Kadang-kadang kan ada orang langsung duduk karena apa, ngobrol mungkin sama temannya, loh belum sholat tahiyatul masjid, masih disunnahkan apa enggak itu? Ada yang memang gak ngerti langsung aja duduk. Nah ini para ulama itu beda pendapat. Nah ini, jadi menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kesunahan melakukan sholat tahiyatul masjid tidak gugur karena duduk. Meskipun orang itu sudah duduk, tetap dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau dia sudah terlanjur duduk, hukumnya makruh. Tapi tetap ya masih bisa dilakukan, cuma makruh. Oleh sebab itu kita tetap boleh melakukannya meskipun sebelumnya kita sudah duduk. Itu kalau menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Kalau menurut mazhab Syafi'i, jika duduknya disengaja, duduk aja sengaja, maka kesunahan melakukan tahiyatul masjid gugur. Tetapi jika karena lupa duduknya, nggak sengaja duduk, nggak sengaja, dan ukuran duduknya masih tidak lama, nggak sampai 2 rakaat sholat lamanya ya, duduk, loh belum sholat, berdiri, masih disunahkan. Tapi kalau sudah agak lama, kayak sudah 2 rakaat sholat, sudah apa, maka sudah tidak dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Nah sedangkan menurut ulama mazhab Hambali, jika duduknya sudah lama menurut ukuran kebiasaan, maka kesunahan melakukan tahiyatul masjid gugur. Namun jika masih dianggap sebentar, maka boleh melakukannya. Jadi di antara ulama 4 mazhab terjadi perbedaan. Ya sudah, kita ambil tengah-tengahnya. Kalau memang lupa dan tidak begitu lama duduknya, gak sampai 2 rakaat sholat lama duduk kita,
kita berdiri lagi untuk sholat tahiyatul masjid. Tapi ya itu, kita harus pintar-pintar memilih. Ya, di antara sholat-sholat sunnah mana ketika waktunya mepet yang harus kita pilih. Ya, antara sholat sunnah wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, yang harus dipilih yang mana? Qobliyah, karena qobliyah nanti masuk semuanya, tahiyatul masjid masuk, wudu masuk. Jadi kadang-kadang kita melakukan satu kesunahan tapi yang lain masuk. Contoh puasa juga gitu. Ya, kok kebetulan kita puasa otomatis kadang-kadang yang kita tidak, dan banyak macam-macam ibadah yang seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo, Pak. Diniati? Kalau diniati iktikaf gimana? Ya tambah bagus. Jadi iktikaf itu gak melakukan sholat tahiyatul masjid, tapi langsung duduk niat iktikaf. Apakah boleh? Sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Gak sholat tahiyatul masjid dosa atau tidak? Tidak. Cuma kehilangan kesunahan sholat sunnah tadi. Ya, yang komplit kan sholat tahiyatul masjid terus iktikaf. Iktikaf yang paling afdol itu dilakukan di bulan Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan. Tetapi bukan berarti tidak sunnah di hari-hari yang lain. Di hari di luar Ramadan juga disunnahkan. Nah, kita ketika duduk di sini pengajian, mau masuk ke masjid, mau sholat berjamaah, niatkan iktikaf. Jadi selama kita ada di dalam masjid itu dapat pahala iktikaf. Saya iktikaf langsung aja dalam hati masuk itu, saya iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Sesuai dengan bahasa kita. Gak usah repot-repot dengan lafadz niat. Kadang-kadang ada ibu-ibu, bapak-bapak ya, Ustaz itu lafadz niatnya gimana? Puasa ini, puasa itu, puasa ini. Akhirnya karena gak tahu lafadz niatnya gak puasa. Gak usah. Banyak biasanya kalau sudah masuk puasa Arafah, Ustaz niatnya puasa Arafah gimana? Jadi yang kayak harus nawaitul gitu loh, usolli gini-gini. Gak harus, itu sunnah hukumnya. Yang penting kita melintaskan dalam hati dengan bahasa kita, itu sudah gak apa-apa. Iktikaf misalnya, gak harus nawaitul iktikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Hafal enggak? Enggak kan? Gak hafal. Saya kan hafal. Nah, repot kadang-kadang ya, ada ustadz yang mewajibkan, lafadznya kayak gitu, bingung jamaahnya. Ya, kalau ke jamaah itu jangan disamakan kepada ustadznya itu. Kalau ustadznya mungkin hafal, tapi kalau ke jamaah kasih yang gampang. Wis dengan bahasa sendiri, saya iktikaf karena Allah, selesai. Besok puasa Senin, nggak usah nanya niatnya gimana Ustaz. Besok saya puasa Senin, selesai. Gitu. Puasa Arafah Ustaz, saya besok puasa Arafah, selesai. Gitu loh. Sholat duhur Ustaz, saya sholat duhur, saya sholat fardhu duhur, selesai. Nggak usah usolli, nggak selesai ya. Akhirnya imamnya salam, assalamualaikum, usolli fardhu duhri al-barakatin. Banyak yang terjadi kayak gitu. Itu bahkan di pondok-pondok pesantren. Ya, karena saking was-wasnya, saking hati-hatinya takut gak sah, usolli itu harus lafadznya fasih. Wes gak selesai ya. Boleh kita pakai kayak gitu. Yang penting jangan meninggalkan yang wajib malah hilang ya. Boleh. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati fardhulillahi ta'ala. Allah. Boleh. Tapi kalau misalkan kita enggak hafal, enggak usah dibuat repot. Cari yang mudah aja. Agama Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Dimudah-mudahkan itu maksudnya diambil yang gampang-gampang. Oh, pendawat segampang, diambil. Akhirnya kacau. Ya, karena juga ada aturannya. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo silakan sebelum dilanjut. Nggih, monggo Ibu. Tawaf. Ya, kalau di Masjidil Haram bukan sholat sunnah tahiyatul masjid yang disunnahkan, tapi tawaf. Nah, sekarang ada pertanyaan nawar, Ustaz, apakah boleh? Tidak 7. Nah, sing penting tawaf, gitu ya. Gitu dah. 1 gitu Ustaz, enggak usah banyak-banyak. Nah, kalau 1 itu bukan tawaf.
Jadi yang namanya tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu sudah definisi tawaf. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 hari. Jangan-jangan kok 7 hari sih? 7 hari lah mati. 7 kali iki bener-bener Ustadz ngantuk iki kayaknya. Mengelilingi tawaf sebanyak 7 kali. Itu definisi tawaf. Gak sampai 7 kali belum disebut tawaf, itu jalan-jalan ya, mungkin keliling-keliling. Makanya kalau ada orang tawaf kok nyampe 3 putaran batal wudhunya. Mungkin ngentut, itu kan harus wudhu kalau ngentut. Kalau kesentuh kan pakai solusi yang lain ya. Kesentuh perempuan, kesentuh itu kan kita pakai mazhab Maliki bisa. Tapi kalau ngentut berarti wajib kita berwudhu. Nah, ketika selesai wudhu, pertanyaannya melanjutkan dari 3 atau ulang dari awal? Halo? Iya tak? Betul. Lanjutkan ya. Kalau sudah 3 tawaf, lanjut 4, 5, 6, 7. Itu namanya tawaf. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Oke, monggo silakan. Oke. Apakah sholat sunnah niatnya bisa digabungkan selama kedudukannya sama-sama sunnah ya? Maka itu bisa. Saya sekarang gak hanya sholat sunnah, puasa juga bisa. Saya sekarang puasa Arafah, puasa Senin juga, terus puasa karena kebetulan pas Rejab. Kok Arafah kok bareng Rejab ya? Puasa Rejab, pokoknya bareng. Disebutkan selama sama-sama sunnah, kedudukannya sama, boleh. Saya sholat tahiyatul masjid, juga qobliyah, juga sholat wudhu, juga sholat fardu. Nah, gak bisa ya, karena fardu sama sunnah beda kedudukannya. Tetapi cuma disebut satu saja juga boleh. Ya, kayak tadi contohnya, saya puasa Arafah, karena kebetulan dilakukan hari Senin, otomatis ngikut. Ya, juga misalkan kayak gini, contoh lagi. Jadi boleh, yang penting sama-sama sunnah, ya, nggak boleh digabung dengan yang wajib. Saya ngodok puasa sekaligus puasa Senin, nggak bisa. Jadi kalau satunya wajib, cukup niatkan yang wajib, yang sunnah akan ngikut. Kita datang ke masjid, contohnya ada anjuran sholat tahiyatul masjid, tapi sholat jamaah sudah dimulai, langsung kita gabung. Pertanyaannya, kita dapat gak sholat tahiyatul masjid? Dapat itu sebenarnya, meskipun tidak diniatkan. Kenapa? Karena kita duduk, sebelum duduk sholat. Itu definisi dari tahiyatul masjid. Dapat, tapi gak perlu diniatkan. Saya sholat subuh sekaligus sholat tahiyatul masjid dan qobliyah yang belum saya laksanakan. Gak usah, cukup yang wajibnya saja ya. Tapi otomatis sebenarnya dapat. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak paham. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, monggo. Barusan kita sampaikan itu apa termasuk kalau masbuk juga sama? Masbuk? Maksudnya juga bahasa. Apakah termasuk? Ya? Yang dari barusan kita sampaikan, kalau enggak sholat tapi kita datang langsung sholat kan belum duduk itu, ikut jamaah. Itu apa juga dapat? Maksudnya sudah di surat pendek misalnya imamnya sudah. Nah, sekarang gimana kalau misalkan posisi kita sebagai masbuk? Datanya agak telat, apakah juga masuk sebenarnya Ustaz tahiyatul masjidnya? Itu masuk karena kita sholat sebelum duduk. Ya, karena kita pokoknya sholat apa saja yang dilakukan sebelum duduk, maka di situ ada tahiyatul masjidnya. Meskipun kita dapatnya pas surat pendek atau pas ruku, yang penting kita belum duduk. Ya, kalau duduk dulu, ya sudah hilang sudah. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Sudah? Oke, lanjut. Monggo Bah, silakan. Jadi kepikiran untuk di masjid itu haram 7 kali tawaf. Nah, kalau penduduk sana itu tidak mau masuk masjid 7 kali ini tawaf itu gimana habis waktu di situ? Tawaf 7 kali.
subuh tawaf, kan duduk di sana misalnya. Zuhur tawaf lagi gitu. Asar tawaf lagi, habis waktu duduk di sana. Jadi kapan dia berusaha gitu? Ustadz, kan ketika masuk Masjidil Haram kita disunahkan tawaf 7 kali. Ya, mau sholat duhur tawaf, sholat asar tawaf, duhur. Lah habis waktunya Ustadz ya, ngapain? Lah antara azan dan iqomah di Masjidil Haram itu waktunya lama. Gak kayak di sini cuma 15 menit, 10 menit, bahkan di kampung-kampung cuma 5 menit. Sekitar 30 menit. Ya, tanya ke yang pernah berangkat. Sekitar 30 menit. Azan setengah 5, sholatnya jam 5. Tawaf ya, masih banyak waktu, Bah. Setelah tawaf duduk masih banyak waktu 20 menitan itu sampai ngantuk-ngantuk. Ya. Karena memang waktunya lama, jarak antara azan dan iqomahnya. Makanya ya sekali-sekali di sini cobalah, ya. Ya, antara azan dan iqomah ya 40 menit gitu ya. Insyaallah enggak ada yang ke sini. Ya cok lama-lama beda. Karena di sana memang dibuat memang memberi kesempatan orang-orang yang hotelnya jauh masih sempat, Bah. Hotel jauh masih sempat. Kenapa? Yaitu waktu subuh itu loh. Saya pernah azannya jam 5, sholatnya jam setengah 6. Tapi masih gelap, bukan setengah 6 di sini. Masih gelap. 30 menitan, lama. Jadi enggak masalah. Tawaf 7 kali itu paling ya cuma 10 menit. Ya. Kak tawaf pun ya boleh apa enggak? Ya boleh, karena cuma sunnah ya. Orang yang enggak mampu mungkin sakit, ya sudah enggak apa-apa. Duduk, kan ada pengganti. Penggantinya apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagi yang sehat tawaf aja. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat di rekaman-rekaman orang lagi sholat tarawih, banyak enggak yang tawaf? Banyak, masih tawaf terus muter. Karena itu jangan sampai berhenti itu. Nek berhenti konon katanya ya enggak ngerti juga. Belum kejadian. Pernah berhenti kok tawaf. Kapan? Saat sholat. Saat sholat wajib berhenti. Tapi karena memang sholat wajib itu beda. Selain sholat wajib terus muter dan 7 kali. Ya wallahu a'lam. Kalau dilihat di penelitian-penelitian apa artinya 7, ya silahkan dilihat sendiri. Kajiannya bukan di sini. Ya, kenapa hari kok ada 7? Ya kan? Macam-macam. Kenapa kok membaca ini kok 7? Macam-macam. Ada apa dengan 7? Oh, ternyata 7 nomornya Cristiano Ronaldo, kan gitu kan? Beda ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Ada? Lanjut. Nah, hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah. Jadi semua yang disampaikan tadi itu ada rujukannya dalam fikih 4 mazhab. Bahwa kesunahan tahiyatul masjid tidak gugur dengan duduk sebelum melakukannya, meskipun hukumnya makruh menurut kesepakatan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i berkata jika duduk dengan sengaja maka kesunahan gugur. Jika duduknya karena lupa atau tidak sengaja selama waktunya masih sebentar, gak sampai 2 rakaat sholat, maka masih dianjurkan sholat. Kalau mazhab Hambali, kesunahan tahiyatul masjid tidak gugur, sudah gugur jika duduknya lama. Tapi kalau duduknya masih sebentar, masih disunahkan. Itu tentang perbedaan dari para ulama. Sekarang muncul lagi pertanyaan, bagaimana jika ada orang keluar masuk masjid berulang-ulang, apalagi marbotnya masjid, betul? Beli makan, masuk mana? Pertanyaannya, sholat sunnah apa enggak? Atau tukang ya? Angkat ini masuk masjid lagi, sholat sunnah lagi, Allahu Akbar, repot gak selesai-selesai. Coba, orang yang masuk masjid berulang kali, dianjurkan gak sholat sunnahnya? Ternyata ada perbedaan pendapat juga di antara para ulama. Kalau mazhab Hanafi dan Maliki serta sebuah pendapat yang berbeda dari ulama Syafi'i, seorang yang bolak-balik masuk ke masjid tidak lagi disunahkan untuk terus-menerus melakukan sholat tahiyatul masjid.
Ya, misalkan orang yang bekerja di masjid, arsitek, petugas kebersihan, itu berkali-kali masuknya. Pegawai masjid, marbotnya masjid, atau orang yang masuk ruang kantornya masjid dan lain sebagainya. Maka bagi mereka itu cukup ketika masuk pertama kali. Sekali, waktu masuk datang misalkan, ya sudah itu. Masuk bolak-balik keluar, tidak disunnahkan. Jadi disunnahkannya ketika awal. Ini pendapatnya mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Sebaliknya, kalau dalam mazhab Syafi'i, ini beda. Seseorang yang bolak-balik masuk masjid tetap disunnahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi pekerja ya, angkat batu, masuk masjid, sholat sunnah. Itu mazhab Syafi'i. Marbot ya, padahal sudah sholat, beli sesuatu, masuk lagi, sholat sunnah. Ya, ngambil sesuatu, ngambil sapu di luar, sholat sunnah maneh. Wes ya, tetap ya, namanya perbedaan ya. Jadi namanya masalah fikih itu biasa kalau terjadi perbedaan. Kalau kita berbicara masalah fikih, pasti perbedaan di antara ulama pasti ada. Kalau orang yang harus akhirnya pokoknya harus gini, gak boleh beda. Naik subuh harus kunut. Nah berarti itu tanda orang gak paham fikih. Naik subuh itu pokoknya gak boleh kunut. Itu tanda orang gak paham fikih. Nah, orang yang paham fikih, ya kunut ya gak apa-apa, gak kunut ya gak apa-apa. Sing penting sholat subuh. Itu orang yang paham fikih. Nah, itu diantara perbedaan para ulama. Sudah selesai itu tentang sholat tahiyatul masjid. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan, monggo. Nggih, monggo. Masuk masjid itu kan ada baca tahiyat. Itu hukumnya gimana? Kan kalau berkali-kali. Doa masuk masjid itu dianjurkan ketika kita masuk masjid. Jadi masuknya masjid itu sebenarnya di mana? Apakah pintu ini atau itu serambi ya, terasnya itu? Pokoknya yang dikatakan masjid maka di situ kita berdoa. Ya, bukan ruang utama saja masjid itu. Masjid itu bukan ruang utama saja. Bahkan halaman masjid bisa dikatakan masjid kalau memang tanahnya itu tanah wakaf masjid. Jadi kalau sudah diwakafkan sebagai masjid, meskipun tidak ada bangunannya, berlaku hukum masjid. Dan kita dianjurkan ketika masuk masjid dengan kaki kanan. Dan ketika kita melangkahkan kaki kanan, ada anjuran berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan dianjurkan masuk berkali-kali, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk lagi, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ya Allah, Allahumma ftahli, buka untukku abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Gitu ya, pokoknya masuk keluar masuk doa tetap disunnahkan. Nah, biasanya bingung orang-orang itu ketika masuk masjid kan pakai kaki kanan, sedangkan melepas sandal itu yang dianjurkan kaki kiri. Makanya harus ada solusinya. Gimana supaya dapat sunnah semuanya? Kaki kan pakai sandal atau sepatu. Kalau mau masukkan kaki kanan kan berarti melepas sandal kaki kanan. Sedangkan melepas sandal itu kan yang sunnah kiri dulu. Gimana caranya supaya dapat sunnahnya semua? Tetap ya, ketika kita mau masuk masjid, lepas yang kiri, tapi jangan langsung masuk ke masjid. Injek sandalnya, diinjak. Lepas sandal kaki kiri, injak sandalnya. Dapat kesunahan melepas sandal. Kaki kanan dilepas, naikkan ke masjid. Doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Monggo, Pak. Kalau misalnya masjid tadi itu misalnya nggak dipakai dibongkar, apa tetap untuk baca? Masjid Ya. yang dibongkar, dibangun gitu tak, Pak? Kan kalau misalnya bukan apa, jadi masjid ini dibongkar kan di kanan Mau dibangun, direnov tak, Pak? kan tetap itu masjid, masjid tetap. Ya.
Masjid yang sedang dibongkar, direnov, apakah itu statusnya masjid? Statusnya masjid. Meskipun belum ada bangunannya atau bangunnya sedang dirobohkan, diperbaiki dan lain sebagainya, tetap itu masjid. Masuk, Allah maftah. Tetap disunahkan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Salat sunnah tahiyatul masjid tetap. Seandainya ini lapangan basket apa ya ini? Ya lapangan ini. Ternyata ini anggaplah tanah milik pribadi. Gak ada bangunannya, masih bentuk tanah kayak gitu, tapi orangnya mewakafkan. Ini pokoknya saya wakafkan sebagai masjid. Belum ada bangunannya. Masih seperti lapangan itu. Orang-orang masuk lapangan tetap doanya Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Salat sunnah tahiyatul masjid. Karena statusnya sebagai masjid. Bukan karena ada bangunannya. Dikasih bangunan kan supaya kita lebih enak gitu loh. Bahkan rumah kita, kamar kita, kalau seandainya misalkan kamar kita diwakafkan, kamar saya pokoknya saya wakafkan sebagai masjid, maka berlaku hukum masjid di situ. Kita tahiyatul masjid, iktikaf di situ bisa, tapi kalau istri haid nggak boleh masuk kamar. Nah, dijual nggak boleh, kamar itu ikut dijual, karena kalau sudah diwakafkan, tanah sudah bukan milik pribadi, tapi sudah diserahkan kepada Allah. Jadi nek jual, kalau sudah ada yang diwakafkan, ini tak jual selain kamar ini karena sudah kadung tak wakafkan sebagai masjid, gitu loh. Ya. Jadi kalau sudah wakaf itu nggak boleh dijual. Kalau sudah wakaf bukan milik pribadi lagi. Lah Ustaz, kok masih ada masjid yang dikasih nama orang yang mewakafkan? Ya nggak apa-apa, ya, karena mungkin sekalian minta doa. Tapi sudah bukan milik pribadi lagi kalau sudah wakaf statusnya. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo silakan. Monggo. Boleh. Menyimpang boleh. Yang nggak boleh itu tersesat ya. Kalau menyimpang dari pertanyaan boleh. Misalnya kita ini sebagai pedagang, ya. Kalau misalnya tawar menawar dari pihak penjual itu pas, misalnya harga pas sekian, nah dengan harga pas itu pembeli itu apa bisa kurang? Kalau menurut kita, pembeli apa bisa kurang, menawar gitu Pak ya? Ya misalnya kalau di Arab wahat kalam kalau akhir misalnya 1.000 real ya. Terus sekarang pembeli itu nawar, dikasih gimana? Tawar menawar dalam ilmu fikih boleh. Meskipun orangnya bilang ini saya jual pokoknya 1.000 rupiah. Ayolah 900, ya wes oke. Selama ada kesepakatan di situ, oke, ya, maka boleh, tidak apa-apa. Bukan kalau sudah bicara pas. Penjualnya itu bilang pas, tidak bisa kurang. Nah, itu kalau dikurangi boleh apa enggak? Lah kalau misalkan penjualnya terus sepakat mengurangi, sepakat apa enggak penjualnya? Maksudnya kalau sudah katanya menurut itu kalau pas sudah nggak bisa kurang. Enggak. Jadi kalau penjualnya bilangnya 1.000, wes ini saya jual, ini harga pas, terus ditawar menawar, terus di situ ada kesepakatan lagi, ya, penjualnya sepakat untuk mengurangi karena sudah ditawar oleh pembeli, wes oke 800 ya, ya wes lah gak apa-apa, boleh, itu beda lagi, ya, nggak bisa. Saya pernah nanya, katanya kalau sudah akhir kalam itu nggak bisa kurang, semua itu bisa disiasati. Pernah, mohon maaf ya, saya pasar atom itu saya sudah bilang pas, dan yang beli kebetulan orang Arab. Saya tahu kalau ini pas, tidak bisa kurang. Saya minta 1.000 untuk naik beca, itu boleh, nah itu gimana? Enggak, itu cuma strategi, tapi tetap boleh. Mau akhir kalam itu apa sebenarnya artinya? Titik. Wes pokoknya titik ngono ae. Loh, tapi kalau masih bisa diajak, ayolah, masa nggak bisa? Masa nggak boleh? Kurang dikit. Dan itu banyak terjadi. Harga pas ini, harga pas. Itu harga pas itu strategi dagang. Harga pas supaya apa? Ya supaya orang itu sebenarnya ini. Tapi sebenarnya harga yang ditulis itu bukan harga segitu. Sebenarnya itu sudah naik dikit ya. Itu strategi dagang. Antar ini, antar keabsahan jual beli itu bukan pada kalam akhir.
bukan akhir kalam. Akhir kalam itu bukan istilah dok, bukan bah. Itu cuma, wis pokoknya nggak bisa ditawar. Itu cuma omongan gitu aja. Itu cuma hanya bahasa Arab aja. Akhir kalam ya, akhir kata gitu. Akhir kalimat, wis pokoknya saya nggak mau tawar menawar. Ternyata kok ada tawar menawar lagi dan sepakat beda lagi. Itu cuma betul. Berarti saya keliru. Saya tanya gitu. Kalau sudah pas katanya. Itu kan pedagang aja, nggak bisa kurang pak. Ya namanya pas nggak bisa kurang ya. Tapi kalau ada kesepakatan tetap di situ, ada ijab qabul lagi di situ ya. Yang penting syarat dan rukun jual beli terpenuhi, boleh tetap. Nah kalau mazhab Syafi'i itu malah lebih ketat, ada ijab dan qabulnya. Kalau mazhab Syafi'i, tapi biasanya kita enggak kan. Nah kita itu sehari-hari bukan mengamalkan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i harus ngomong, saya beli ya saya jual. Harus ada omongan gitu. Kalau mazhab yang lain enggak, yang penting wis saling bagi, saling ini wis sepakat, sudah dianggap sah. Jadi secara tidak langsung kita jual beli itu malah justru tidak mengamalkan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, wis ya saya beli, saya jual. Kalau di Ampel biasanya gitu. Saya beli apa-apa pasti saya beli, saya jual. Yang sepakat ini kalau ngutang. Oh, ngutang ya? Pasti ya. Dari ijab itu dari pihak pembeli atau penjual? Kalau misalnya Pembeli dan penjual. ya, kalau di pasaran saya kebetulan konsumennya Cina ya. Saya bilang sih saya jual ya, saya tidak ijab. Iya. Saya bilang oh ya terima kasih. Sama. Maksudnya ya saya jual kan ya. Tapi nggak ada kata-kata. Enggak apa. Enggak apa-apa. Bahasanya beda, boleh, Bah. Yang penting kan maksudnya, oh iya, maksudnya kan jual beli gitu loh. Ya, saya beli, saya jual. Masalah pas itu karena saya ya ngaji sedikit kan sudah pas. Enggak, betul. Lebih sempurna. Aman lah. Jadi harga pas itu cuma strategi dagang aja. Akhirul kalam itu enggak ada juga syarat-syarat dalam ilmu jual beli dalam fikih. Pokoknya ketika disebutkan akhirul kalam nggak ada. Akhirul kalam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akhirul kalam. Titik ya akhirul kalam. Ya karena kita nggak paham bahasa Arab, akhirnya ya ditipu dengan kata akhirul kalam, sok-sok istilah fikih, padahal bukan itu. Nggak ada istilahnya akhirul kalam dalam ilmu fikih. Maksudnya akhirul kalam nggak ada tawar menawar, itu maksudnya gitu. Tapi kok akhirnya dirayu kok iso, berarti bukan akhirul kalam gitu loh. Kita aja karena dikasih istilah bahasa Arab wis kayak iki padahal ya bahasa-bahasa biasa gitu loh. Apalagi yang lagi viral itu yang nafsirkan Al-Qari'ah, ada yang pernah dengar? Hah? Ada, sekarang lagi viral. Saya jawab itu ya malah dihujat habis-habisan. Mengkoreksi itu. Jadi mengartikan Al-Quran itu ngawur dengan cara mengartikan misalkan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah itu kan artinya hari kiamat pakai huruf ain. Al-Qari'ah itu pakai huruf ain, artinya hari kiamat. Loh, cara menafsirkannya gini loh, yang saya bingung. Qari itu kan orang yang membaca Al-Quran. Qari'ah itu artinya perempuan yang membaca Al-Quran. Lah saya bingung, kenapa kok di Al-Quran Al-Qari'ah itu diartikan hari kiamat? Loh beda itu. Qari itu pakai hamzah, yang Al-Qari'ah pakai ain, dan beda satu huruf saja beda. Loh itu menyesatkan umat itu kayak gitu, dan itu pengikutnya banyak sekarang. Malah saya ngoreksi itu dianggap kok sukanya nyari kesalahannya orang. Lah bukan menyalahkan, ini karena perintah Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Lah karena dia itu menyebarkannya di TikTok, ya harus dibenarkan di TikTok. Kecuali di kajian gini nggak disiarkan langsung, 4 mata caranya ya. Tapi masalahnya menyesatkan umat, dan kata-katanya, alah ustadz itu cuma cangkangnya saja, ini ilmu biji. Ilmu biji dari Hong Kong, baca Al-Quran salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini viral beneran.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kok orang Islam itu banyak yang perang? Ya karena bacanya salah. Harusnya cara baca alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, harus dipisah. Gak boleh disambung. Kalau disambung alhamdulillahi rabbil alamin, hirab. Loh kok hirab? Padahal kan beda kata sih ya. Hirab itu artinya perang, makanya perang terus. Padahal beda. Perang itu bahasa Arabnya harbun, pakai hak bukan hak. Di situ itu salah. Itu pengikutnya banyak sekarang. Ya, katanya kajian hakikat. Tapi baca surat Al-Fatihah, Al-Qari'ahnya ngawur wis. Iya, hakikat mak repot dan lain sebagainya wis ngono iku. Oke, ada pertanyaan? Monggo, ada waktu ya 1 menit lah. Pertanyaan bebas, tidak harus materi. Ibu, ada pertanyaan? Oke, monggo. Ngobrol-ngobrol dulu ya. Ya iya, ini wajib ditanyakan ya, karena memang ini ngobrol-ngobrol sudah kebiasaan kita. Jadi sholat tahiyatul masjid yang harus kita garis bawahi hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa, tapi kita rugi karena meninggalkan. Ustaz, saya belum duduk tapi masih berdiri. Ngobrol-ngobrol dulu. Ya. Masih berdiri tapi belum duduk, apakah tetap disunnahkan? Tetap sunnah karena belum duduk. Ustaz, saya gosip dulu, apakah disunnahkan? Gosip. Gosip itu bahasa Arabnya apa? Ghibah. Hati-hati. Kenapa? Ada hadis yang berbunyi al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih berat daripada zina. Kenapa? Cara pertaubatannya lebih berat. Kalau zina itu dosanya kita dengan Allah saja. Cukup kita sesali, tinggalkan, merasa bersalah, tidak dilakukan lagi, selesai. Tapi kalau ghibah itu dosanya bukan cuma sama Allah, tapi juga sama makhluknya. Jadi selain kita menyesal, tinggalkan, taubat kepada Allah, kita juga harus minta ridho atau minta maaf kepada orang yang diribai. Berat itu. Makanya dikatakan asyaddu minaz zina, lebih berat daripada zina. Wahlah, kalau gitu daripada saya ghibah tak zina ya beda ya. Iki repot, iki pikirannya aneh-aneh. Kalau sempat minta maaf kepada orang yang meninggal nanti akan dituntut nanti di akhirat. Makanya lebih berat. Kalau kita punya salah dengan orang, justru itu lebih berat daripada salah kita kepada Allah. Kalau Allah sudah mengatakan akan diampuni kecuali dosa syirik. Dosa syirik gak diampuni itu kalau kita meninggal masih bawa kesyirikan di dalamnya, belum sempat bertaubat. Ya, masih nyembah pohon, belum sempat taubat, mati. Itu masih bawa dosa syirik. Itu yang gak diampuni, di neraka itu abadi. Nah kalau enggak syirik, meskipun kita pendosa, Allah itu enggak benci kepada pendosa, tapi Allah itu benci kepada dosa. Tetap kalau selama dia itu KTP-nya Islam, insya Allah KTP-nya masuk surga. KTP. Ya cok lah, jangan KTP toh. Selama dia itu umat Islam, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah masuk surga meskipun mampir ya. Mampirnya itu tergantung amal. Ada yang iya kalau sudah dibukakan pintu baru bisa masuk. Ya tiap orang beda-beda. Bisa ada yang 1000 tahun, ya. Yang enggak cuma sehari 2 hari. Ada yang 2000 tahun gitu baru masuk ya. Setelah gosong-gosong kabeh baru masuk ke surga. Tapi insya Allah selama umat Islam tetap masuk surga. Yang penting enggak ada kesyirikan di dalamnya. Iya, gosong masuk surga, ya bersih lagi nanti ya. Monggo, Pak. Terhadap Aisyah pada waktu Nabi dulu itu kan diantara salah satu kamu minta ampun kepada umat Islam seluruh dunia ya. Allah maafkan lil muslimin muslimat ya. Iya. Itu tadi kalau yang saya tanyakan orang yang meninggal Nah,
Kalau orang yang meninggal, jadi yang namanya salah satu amalan yang bisa membuat masuk surga itu lagi adalah pernah Nabi itu duduk di masjid sama sahabat, ini nanti akan ada calon penghuni surga datang, si fulan. Besoknya ini akan datang. Iki mana? Besoknya iya datang lagi. Akhirnya salah satu sahabat penasaran, apa sih amalannya apa ya kok bisa disebut 3 kali calon penghuni surga. Akhirnya minta nginep ya. Setelah nginep ternyata ya sudah, habis isya tidur, gak sholat tahajud, subuh bangun. Loh, kok aneh, tak kira sholat tahajud gak selesai tidur lagi. Ya kewajibannya tok. Akhirnya terpaksa menyampaikan, saya ini sebenarnya bukan berantem sama istri terus gak bisa tidur di rumah terus pamit di sini, enggak. Sebenarnya saya pengen menyelidiki karena Nabi ini mengatakan kalau Anda ini calon penghuni surga. Lah kok saya lihat amalannya kok ya biasa, cuma kewajibannya apa kira-kira yang mungkin saya tidak tahu. Akhirnya disampaikan, ternyata saya itu bersihkan hati saya. Sebelum tidur saya wes tak maafkan sama yang punya dosa ke saya. Wes pokoknya tak maafkan semuanya. Dibersihkan hatinya. Mungkin itu yang bisa. Nah, itu ya. Jadi amalan masuk surga enggak hanya sholat lah. Sholat ini ya belum tentu sholat kita itu diterima oleh Allah, belum tentu. Sholat jamaah dan lain sebagainya. Karena yang namanya hati itu enggak bisa kita kontrol. Yang namanya riya itu loh, berat loh ya. Berat. Saya kemarin itu nonton bioskop sama anak saya, siksa neraka. Akhirnya sebelum subuh langsung sholat. Sholat apa? Sholat subuh. jam 3:30 sudah sholat. Kenapa? Siksa neraka Pak. Ya sudah, bagus. Nah, kan masih usia kelas 2. Ya wes gak apa-apa, wes sholat sebelum subuh. Jadinya rajin. Ya, sebelum duhur sholat duluan. Masih ada itu. Apanya? Masih ada. Siksa neraka. Wah, Mas. Hah? Ada. Nanti sampai akhirat ono siksa neraka. Kalau mau praktiknya nanti di akhirat ya. Ya lumayan. Akhirnya anak saya takut jadi semangat gitu. Ya sekali-sekali di-download nonton bareng, siapa tahu ini bertobat semuanya gitu kan ya. Yes, sudah cukup. Ada lagi pertanyaan? Yes, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.